Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budian dalam Mapel Bisnis Online. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar KD 3.1, yaitu memahami bisnis online. Sebelum kita ke materi, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, memahami bisnis online. Kompetensi dasar keterampilannya menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Untuk tujuan pembelajarannya, apa sih sebenarnya tujuan kita itu untuk mempelajari bisnis online? Yang pertama, itu ada mendefinisikan pengertian dari bisnis online. Yang kedua, mendeskripsikan manfaat dari bisnis online. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen bisnis online. Dan yang terakhir itu ada menggolongkan jenis-jenis bisnis online. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan apa itu tujuan kita untuk mempelajari bisnis online. Materi selanjutnya, apa sih sebenarnya bisnis online itu? Ada yang sudah tahu apa itu bisnis online? Atau ada yang sudah punya bisnis online? Nah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Di sini, bisnis adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memproduksi bisa produk, bisa juga jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kalau dari kata-kata online-nya, apa sih online itu pengertiannya? Di sini pengertiannya adalah sebagai suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer yang satu dengan jaringan komputer yang lain. Oke, next. Nah, sekarang kalau pengertian dari bisnis dan online kita gabung, itu menjadi sebuah pengertian, yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang, atau bisa juga sebuah komunitas yang tengah melakukan proses pemasaran jual beli dan transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet sebagai media perantaranya. Nah, di sini pengertian bisnis online itu menggabungkan antara bisnis tadi yang intinya yaitu memasarkan barang dan jasa dan digabungkan secara online-nya. Kita pasarkan melalui jaringan internet. Oke, Peter, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, manfaat dari bisnis online ada banyak sekali, apalagi sekarang kita sedang dalam masa pandemi. Jadi bisnis online itu sangat-sangat banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama itu bisnis bisa diakses secara global selama 24 jam full seharian ya, karena kita mengaksesnya bisa di rumah, bisa di mana saja. Yang kedua, meningkatkan layanan klien dengan fleksibilitas yang lebih besar. Tentu saja fleksibel, bisa di sini, bisa di rumah, bisa di kantor, dan dimanapun ya. Yang ketiga itu penghematan biaya karena kita tidak perlu langsung datang ke tokonya ya. Yang keempat, pengiriman produk itu lebih cepat karena sekarang ada banyak paketan ya, ada JNE, ada Tiki, ada JNT, ada Si Cepat, ada Express, dan lain-lain. Kemudian peningkatan profesionalisme jelas karena kita harus bisa melayani selama 24 jam full ya. Kemudian pengurangan limbah kertas itu jelas karena kita sudah tidak memakai nota, kwitansi, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu peluang untuk mengelola bisnis dimanapun Anda berada. Jadi kita bisa memanfaatkan bisnis sebesar-besarnya dimanapun kita berada ya. Sekarang paham kan
apa itu manfaat bisnis online? Kalian sudah mulai berminat dengan bisnis online? Kemudian yakin pasti sudah banyak yang berminat. Nah, di sini Budian punya video tentang bisnis jadi pengusaha, jadi aku tekuni usaha ini dan sekarang aku juga masih kuliah dan aku membangun ini waktu aku masih kuliah, nanti setelah aku lulus dan usaha ini udah besar, jadi aku bangun dari sekarang dan besok tinggal mengembangkan lagi. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Karena dari awalnya emang aku pengennya jadi pengusaha, jadi aku tekuni usaha ini dan sekarang aku juga masih kuliah dan aku membangun ini waktu aku masih kuliah, nanti setelah aku lulus dan usaha ini udah besar, jadi aku bangun dari sekarang dan besok tinggal mengembangkan lagi. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Hai, nama aku Dela, aku CEO dari Kalikong. Jadi awalnya simple doang sih, karena aku tuh pengen jadi mahasiswa yang beda aja kayak mahasiswa yang lain. Kalau yang lain aktif di organisasi atau lomba atau scholarship gitu, aku lebih memilih untuk membangun usaha ini dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang sekitar. Jadi Kalikong ini tuh adalah produk minuman yang itemnya itu berbagai macam. Yang pertama tuh ada brown sugar boba kong, kemudian ada Thai tea juga untuk variantinya, Thai tea, green tea. Untuk milknya juga banyak, ada red velvet, kemudian matcha, kemudian taro, regal, dan masih banyak lagi. Ovaltine juga yang favorit. Awalnya karena menyesuaikan, karena kita ketemunya namanya Kalikong. Nah, Kalikong itu kan identiknya, kita pengen punya icon nih, apa sih hewan yang kong. Nah, kita ketemu nih King Kong, tapi aku dari awal pengennya yang imut-imut gitu, tapi kalau King Kong tuh nggak imut, jadi kita ciptainnya monyet cewek lagi, jadi imut. Kalau aku modal dasarnya aku sempat sekolah untuk yang minuman-minuman kayak gini, dan emang aku awalnya emang kepikiran mau usaha ini, jadi aku sekolah untuk hal itu, dan sekarang aku menjadi bisa membangun seperti ini dengan hasil aku sekolah. Yang menjadi pembeda itu sebenarnya kita sempat survei ini sebelumnya, survei kalau ada minuman yang rame banget karena dia bahannya premium tapi mahal nih. Kalau ada yang murah tapi bahannya nggak premium, nah kita mengambil di tengah-tengahnya. Oke, kalau aku langsung pakai media sosial sih, karena platform media sosial ini tuh yang paling dekat dengan target pasar dari Kalikong ini. Jadi target pasarnya Kalikong ini tuh bisa masuk ke semua kalangan sih, tapi ya paling umum ya seumuran aku kayak gini yang masih kuliahan, sekolahan gitu. Tapi karena aku udah buktiin ternyata semua kalangan bisa masuk sih, seperti waktu awal buka juga anak kecil ada, orang tua pun ada, sampai semua kalangan pun suka. Oh iya. Jadi awal mulanya emang strategi branding kita tuh emang pakainya pertama langsung mau ke mall, dan nanti setelah buka cabang atau outlet di luar mall akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Jadi untuk dari awal nih Kalikong udah berprinsip kalau emang kita menerima masukan seperti apapun, kita akan terima masukan tersebut, dan karena Kalikong ini pada dasarnya dari kita untuk kalian, jadi apa yang kalian mau akan kita berikan. Oke, jadi untuk cupnya Kalikong ini menggunakan dua size, yang pertama reguler sama yang large. Nah, untuk cup ini kita harus mentingin kualitasnya banget nih. Kenapa sih? Karena ya emang cup ini adalah salah satunya kunci dari minuman kita ini akan diterima masyarakat atau enggak. Nah, kalau misalnya kita pakai cupnya yang tipis atau yang itu kan gampang pecah nih, apalagi sekarang kan kita penjualannya juga melalui ojol yang dimana mereka juga pasti harus bawanya susah kan. Nah, makanya kita harus mentingin packaging dari Kalikong ini. Kita memilih cup yang bagus dan berkualitas, dan sealernya pun tidak mudah tumpah. Oke, buat teman-teman yang lagi ngerasain hal yang sama kayak aku, lagi nekunin kuliah dan lagi sibuk-sibuknya kuliah atau
sekolah, aku cuma punya satu pesan, bahwa fokuslah sama tujuan kalian, apa yang kalian tekuni saat ini. Kalau kalian ingin aktif di dunia kuliah kalian, ya tekuni dan buatlah orang tua kalian bangga dan Indonesia bangga sama kalian. Dan untuk teman-teman yang emang ingin terjun ke usaha, jangan takut, karena itu adalah salah satu hal untuk belajar menjalani kehidupan ke depannya. Dan jangan takut untuk membuka usaha, dan jangan takut untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, karena kita masih butuh itu. Oke, nanti kita bisa lihat lagi ya videonya. Nah, sekarang ada materi tentang komponen-komponen bisnis online. Apa saja sih komponen-komponennya? Ada 3 ya. Yang pertama itu data. Contohnya ada berupa teks, angka, gambar, bisa juga kombinasi keduanya atau bisa juga video. Kemudian yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Itu bisa ada macam-macam yang sering kalian pakai, itu ada Internet Explorer, Opera, Google Chrome, bisa juga Mozilla ya. Kemudian yang ketiga itu ada keahlian atau skill. Sekarang banyak sekali skill yang bisa kita temukan. Di sini ada contohnya, yaitu mendesain situs blog. Kemudian yang kedua mengoptimalisasi SEO on page. Kemudian yang ketiga itu bisa juga jasa untuk menggunakan media sosial. Ya, ada banyak sekali. Nah, jenis-jenis bisnis online di sini ada 3. Ya, yang pertama itu ada website. Apa sih website itu? Website adalah pemilik toko, ya, yang punya lahan sendiri, sehingga pemilik toko tersebut akan lebih leluasa dalam mengelola website. Ya, yang kedua itu ada akun media sosial. Akun media sosial, Brian pasti yakin kalau anak-anak kekinian pasti sudah banyak yang punya. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada toko online atau marketplace. Kamu pasti juga sudah tahu apa sih contoh dari marketplace. Itu ada macam-macam. Yang pertama bisa Lazada, Bukalapak, Shopee, Blibli.com, dan macam-macam lainnya. Oke, next. Nah, ini dia contoh gambarnya, bisa kalian simak. Oke, ada lembar kerja, nanti bisa kalian kerjakan untuk tugas kalian di rumah ya. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas kelompok nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa search langsung. Nah, di sini ada link-link yang sudah Budian bagikan, ada materi, ada evaluasi, dan ada juga link dari LMS. Kesimpulan materi hari ini, ya, yang pertama itu bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring internet yang menghubungkan konsumen dan penjual secara elektronik. Kemudian ada manfaat dari bisnis online itu macam-macam, diantaranya bisnis bisa diakses secara 24 jam full. Kemudian yang kedua, meningkatkan layanan klien dengan fleksibilitas yang lebih besar. Yang ketiga, peluang untuk mengelola bisnis dimanapun Anda berada. Kemudian ada jenis-jenis bisnis online itu ada 3. Yang pertama itu website, yang kedua itu ada akun media sosial, yang ketiga itu ada toko online atau marketplace. Kemudian yang terakhir kesimpulannya yaitu komponen bisnis online itu ada 3. Yang pertama itu data, yang kedua itu perangkat lunak, dan yang ketiga itu skill atau keahlian. Nah, refleksi hari ini, materi bisnis online itu sebenarnya materi yang relatif sulit, tapi jika kalian benar-benar bisa memahaminya, ini akan menjadi hobi kalian karena kalian bisa sambil berbisnis online ya. Sekian video dari Budian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Budian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker dimanapun kalian berada. Kemudian jangan lupa cuci tangan setelah bepergian dari luar rumah, dan minum vitamin C supaya badan sehat.
Terima kasih anak-anakku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.